Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhkan ke tengah, dia tak boleh surut palang. Meskipun bagaimana besar gelombang, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Hukum sopan santun dan kesusilaan merupakan kemerdekaan kerja. Hukum akal membentuk kemandirian pikiran. Dengan meningkatkan kecerdasan pikiran, kemurnian pikiran menjadi lebih murni. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Hanya menumpahkan air mata, itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Tutup riwayat lama dan sekarang buka halaman yang baru. Nah, berhentilah memikirkan tentang kesal. Apa gunanya kewalahan untuk waktu yang lama? Karena apabila saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susun kataku. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi seorang sahabat. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya. Rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Air mata berasa asin, itu karena air mata adalah garam kehidupan. Tuan boleh kata Muslim itu fanatik, tapi Tuan juga harus dengar kata hati Tuan, bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah gairah. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan, kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini
adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Janji Tuhan sudah tajalli. Mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji tarikh riwayat jadi pedoman. Al-Quran yang dibaca dengan baik adalah tanda jiwa yang penuh dengan makanan bergizi. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Tali terkuat sebagai tempat ketergantungan adalah tali pertolongan Tuhan. Bertobatlah tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak akan pernah jatuh. Yang takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Kegunaan harta tidak dimungkiri, tetapi ingatlah yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Tegakkan cita-cita lebih dahulu sebelum berusaha. Saya akan pikul rahasia itu jika engkau percayakan kepada saya, dan saya akan masukkan ke dalam perbendaharaan hati saya. Kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam lagi. Cinta bukan mengajarkan kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Tidak peduli seberapa besar atau berat perselingkuhannya, jangan dihadapkan pada wajah yang keriput. Kerutan pada wajah dengan sendirinya menambah kerutan pada pekerjaan. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat dari cinta. Cinta itulah yang telah merupakan dirinya menjadi suatu ketakutan. Cinta itu kerap kali berupa putus harapan, takut cemburu, hibah hati, dan kadang-kadang berani. Bangun kekasih oleh orang Melayu, belahan asli dari keturunan bercampur darah dari masa lalu, adalah kesamaan takdir menjadi kenangan.
Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Jelas bahwa rumah tangga yang damai adalah kombinasi antara kekuatan laki-laki dan kelembutan perempuan. Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Tetapi Tuhan, kemustahilan itulah yang kerap kali memupuk cinta.